Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini FIKK menghadirkan podcast spesial ya. Sudah ada di hadapan Anda seorang bintang yang baru saja menghadirkan atau memberikan persembahan emas untuk tim AUG yang baru saja diselenggarakan di UNESA, kemudian juga di beberapa universitas lain. Nah, mau berkenalan ini ya teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Bisa dikenalkan dengan siapa ini? Halo semua, perkenalkan nama saya Izzy Dwi Faifa Hefrisyanti, biasa dipanggil Izzy. Oke, ini namanya Mbak Izzy. Wah, luar biasa ya Mbak Izzy. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberi semangat ya untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Nah, untuk maba ya, mahasiswa baru tahun ini di FIKK sudah pada masuk dan salah satunya adalah Mbak Izzy ini yang sudah mempersembahkan emas untuk kontingen Indonesia. Mbak Izzy bisa diceritakan ini ya sedikit pengalamannya tentang kesuksesan bisa meraih medali emas di cabang apa dan kemudian juga di nomor apa saja? Aku dari cabur renang di Asian University Games atau AUG. Saya berhasil meraih 3 medali emas. Terus kalau cerita sebenarnya lebih ke semangat latihan sih, karena sudah mendekati untuk PON juga yang kebetulan renang ada di Medan. Saya punya target sendiri kebetulan, karena menurut saya dengan adanya target, adanya rasa semangat itu jauh lebih penting ketimbang cuman berenang aja tapi nggak perlu tahu targetnya apa gitu. Terus juga ya ada banyak masa-masa yang saya lewatin, masa sulit saya sendiri, masa susah senangnya saya juga pasti ada, nggak cuman perolehan medalinya aja yang saya kasih tunjuk, tapi di balik itu semua juga ada saya sedihnya begitu ketika latihan, saya capeknya, saya mengeluhnya, itu ada semua. Oke, latihannya sampai seberapa sih kok kelihatannya berat banget ini? Aku punya prinsip soalnya kayak semisalnya dikasih target sama pelatih jalannya hanya 108, tapi saya selalu paksa badan saya gimana untuk masuk di 107, jadi lebih kencang daripada waktu yang ditargetkan, karena menurut saya dengan cara seperti itu pada diri saya itu jauh lebih efisiensi pada saat bertanding. Badan itu punya memori muscle, jadi itu yang buat saya harus melakukan yang terbaik pada saat latihan, karena lebih baik saya nangis pada saat latihan daripada saya nangis karena hasilnya jelek waktu pertandingan. Dan gagal. Iya. Iya, oke. Ini sebuah semangat yang luar biasa dari Mbak Izzy ya untuk teman-teman kita yang ada di FIKK maupun yang ada di cabang olahraga lain. Semangat yang luar biasa. Nah, Mbak Izzy, adakah sesuatu yang mungkin ini sebagai pantangan atau larangan sebagai seorang atlet yang selama ini Mbak Izzy lakukan atau jalani? Kalau aku, pantangan tuh sebenarnya buat aku merasa nggak ada, karena dari kecil juga dari keluarga, kakak dulu juga atlet, terus saya juga atlet juga, nggak ada pantangan. Maksudnya makan ya makan, kita minum ya minum, asal tahu porsinya. Yang penting kita tahu porsinya sebagaimana, ininya seperti apa. Selama nggak ngelebihi dari batas maksimum badan kita, menurut saya sih itu masih oke ya. Kalau makanan apa nih Mbak Izzy yang disukai? Makanan favorit? Kalau makanan aku lebih suka makanan manis sama nyemil sebenarnya, cuman itu nggak bagus. Tapi kalau makan berat, aku suka kayak apa ya? Yang simpel-simpel aja sih, kayak nasi goreng kayak Oh, gitu-gitu. nasi goreng ya? Ya, ini Mbak Izzy aslinya dari mana Mbak Izzy kalau boleh tahu? Aku bukan asli Surabaya, Oh, teman-teman. Aku asli Kota Malang. oh, Arema, Arema. Iya. Ini sudah berapa tahun Mbak Izzy menekuni dunia renang? Berapa tahun ya? Kayak sekitar 9 atau lebih. Karena awalnya memang berenang karena kakak berenang. Terus juga saya berenang karena dulu gampang sakit. Jadi awalnya memang untuk kesehatan. Ini sekalian cerita dikit ya, karena kakak dulu juga sama-sama atlet internasional juga. Jadi masuk pusatda, masuk pelatnas. Terus kan bisa jalan-jalan gratis, dapat uang gratis. Terus saya nyeletuk ke orang tua bilang kayak,
ayah saya mau berenang juga biar bisa jalan-jalan gratis kayak kakak gitu. Waduh, motivasinya luar biasa ini Mbak Izzy. Nah, kalau itu soal makanan dan jalan-jalan gratis ya. Kalau soal pendidikannya gimana Mbak Izzy? Mulai dari SD sampai sekarang. Kan Ada kendala atau mungkin bisa dibagilah pengalamannya? kalau SD sih mungkin karena masih kecil lah, jadi menurut saya belum ada kendala juga. Kalau SMP kan pada saat saya kelas 3 SMP tuh COVID, awal-awal Oh COVID, ya, mendekati COVID. COVID kan itu. Terus juga pada saat SMP kelas 3 itu saya sama tim senior yang lain, sama kakak-kakak pusada yang lain pergi ke daerah Australia di bagian Perth untuk pelatihan mendekati PON. Mm-mm. Jadi kalau sekolah sih menurut saya nggak ada masalah karena sudah diurus juga, tugas saya selesai dan itu. Ya, sebagai atlet profesional tentunya pendidikannya mengikuti gitu ya. Nah, berarti sudah menjangkau ke luar negeri juga. Ini dalam turnamen atau hanya untuk sekedar latihan? Turnamen juga sempat ada, latihan juga ada. Mm-mm. Paling jauh kemana selain Australia? Paling jauh waktu pertandingan di Islamic Solidarity Games pada bulan Agustus tahun 2022-2023 di Turki. Di Turki. Iya. Nah, dapat medali juga. Alhamdulillah bisa ngasih 2 medali perunggu untuk. Wah, luar biasa nih si Izzy nih. Zi, ini kan sudah beberapa saat di Surabaya dan sudah mulai masuk kampus. Apa ini harapannya? Mudah-mudahan nanti ya di UNESA ini kerasan gitu ya. Nah, apa ini cita-citanya ke depan ini setelah apakah terus fokus di atlet atau mau jadi apa gitu? Kalau cita-cita ke depan sebenarnya lebih pengen sebenarnya dari awal pengennya masuk psikologi. Cuman Psikologi. karena saya masih ingin terus berenang seperti kakak-kakak senior yang sampai umur 31, 32. Jadi menurut saya lebih baik masuk ke fakultas yang dimana prodinya lebih mudah untuk dijangkau Iya. dan bisa diimbangi antara saya berenang dengan saya kuliah. Oke, jadi seiring sejalan ya, Iya. sama gitu ya. Jadi menekuni dunia atletik, masuknya pun di pendidikan atau fakultas olahraga. Dan tenang sih, nanti di depan itu kalau mau belajar psikologi di depan pas ya gedung kita ini juga ada fakultas baru namanya Fakultas Psikologi juga ya. Izzy ya. Mungkin Zi bisa dibagi pengalamannya selama mengikuti ya khusus untuk AUG kemarin. Adakah sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang bisalah dibagikan untuk kami-kami yang ada di kampus? Satu yang istimewa ya. Iya. Kebetulan menurut saya yang istimewa pada saat saya sedang berlomba Asian University Games kebarengan juga nih sama lomba Sea Champ Open Water Swimming yang tuan rumahnya ada di Bali. Loh. Jadi kedouble. Oh, kok bisa? Iya, karena ternyata mereka nggak saling lihat tanggalan gitu kan. Terus akhirnya saya tanggal 26 renang tuh mulai tanggal 26. 26, 27 saya bertanding. Untuk Setelah- AUG? Iya, Iya. AUG. 27 malam, pesawat malam saya langsung berangkat ke Wow, luar bandara biasa. untuk terbang ke Bali. Tanggal 28-nya saya sampai di Bali itu sekitar jam 12:30 malam. Terus Paginya langsung. paginya jam 5 saya sudah harus siap-siap untuk ke venue untuk turun 5 kilo. Wih, gimana? Rasanya gimana itu badannya? Untungnya renangnya ada di laut, jadi Iya. pada saat renang di laut feel-nya lebih oke. Cuman memang lebih capek aja sih. Oh, nggak takut di laut? Laut lepas ya? Di pantai Bali? Wah. Di Jimbaran kemarin, Di Jimbaran. Hasilnya gimana? Mas. Emas juga? Iya. Wah. Ini memang spesialis emas nih Mbak Izzy nih ya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Iya, jadi ada dua momen yang sama-sama internasional ya. Iya. Dan berhasil menghasilkan emas. Ini apa sih rahasianya Mbak Izzy? Selain yang tadi lah diceritakan. Rahasianya percaya sama diri sendiri kalau aku sudah nggak pernah mau tahu apa yang orang ngomong saya tentang ini tentang itu. Saya udah nggak mau dengar, saya udah nggak mau dengar orang lain abis ngapain ini ngapain ada gosip apa, saya nggak mau dengar. Saya juga nggak mau komentarin apapun, saya fokus sama diri saya sendiri. Kalau ada kritikan saya terima, saya perbaiki, tapi selama itu masih menjadi diri saya sendiri.
yang penting percaya sama diri sendiri dan yakin kalau kita bisa ngelewatin fase-fase yang sulit itu sendirian. Waduh, kalau omongannya seperti ini cocok memang kamu masuk psikologi. Nanti masuk psikologi keolahragaan ya. Nanti bilang sama Pak Dekan ini ya. Oh iya Izi, selain kamu kan sejak kecil sudah berkutat di dunia olahraga ya, profesional lah. Nah, bagaimana cara kamu membagi waktu untuk kehidupan di luar itu? Maksudnya kehidupan senang-senang lah, kan masih remaja nih. Yang pasti pernah ada di fase jenuh. Ada juga ya. Iya, fase jenuh itu udah pasti semua orang pernah ngalamin. Menurut aku, cara aku bagi waktu tuh yang penting kewajiban aku terpenuhi dulu. Gitu ya. Terus selama misal kayak, oh badannya masih oke nih, masih bisa jalan-jalan, oke. Kebetulan aku suka baca buku sih, Iya, jadi saya lihat tadi. setelah latihan ya udah baca buku. Kalau enggak pergi ke kafe untuk baca buku atau sekedar ngeliat orang-orang berlalu lalang. Aku lebih suka me time kebetulan, lebih suka jalan sendiri karena memang suka aja gitu ngeliat orang-orang lewat sini lewat sana. Sambil baca buku Iya. gitu lah. Apa buku yang paling disuka Izi? Aku lebih suka buku tentang filosofi-filosofi, terus memang buku-buku psikologi itu suka banget. Terus kalau novel, aku suka baca buku novel yang banyak mengandung arti-arti makna kehidupan gitu. Wah. Kayak misalnya ya pelajaran-pelajaran Iya, gitu lah. siapa penulis yang sering dibeli bukunya? Random aja sih Oh, biasanya. random ya. Iya. Pokoknya yang suka yang itu yang diambil gitu sesuai selera hati gitu ya. Ini teman-teman ya contoh bagi kita semua mahasiswa UNESA dan yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Izi ini adalah sebuah sebuah capaian dan juga cara dan gaya hidup yang patut kita contoh ini. Oke Mbak Izi, satu lagi ya mungkin karena kita terbatas oleh waktu, mungkin ada enggak nih pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ingin mengikuti jalur hidup atau jalan hidup seperti Mbak Izi, menjadi atlet sekaligus juga tetap ingin berkarir yang sesuai dengan keinginan. Apa ya? Aku nggak bisa bilang banyak sih karena menurut aku orang per orang itu kan pasti cara pemikirannya beda, cara ngelihat masing-masing kehidupan itu pasti beda-beda. Menurut aku sendiri lebih percaya sama diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri, mau keluar dari zona yang kalian buat untuk melangkah lebih maju ke depan supaya kalian tuh bisa ngerti kalau dunia tuh seluas itu buat kalian telusuri. Dalam banget nih. Kalau ngomong gini, ada nggak nih cowok yang berani sama Izi? Sudah punya cowok belum Izi? No ya, iya. Yang penting berkarir, kuliah dulu, dan terus semangat untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Mbak Izi ya. Sama.